latihannya nanti. Jadi saya izin share screen. Oke. Ya, kelihatan ya screennya Miss ya. Nah, sekarang yang saya tampilkan, nah ini adalah Google Classroom untuk sosialisasi akun belajar ID dan juga Google Workspace. Jadi di sini kami sudah berikan materi, kemudian juga latihan dan tugas. Contohnya di sini, materi pertama itu adalah pengenalan akun belajar ID dan juga Google Workspace. Materi ini cukup anak-anak baca, ya. Di sini ada materi dari Revo, kemudian juga ada materi yang Miss buat dalam bentuk video. Nah, latihan di sini anak-anak kerjakan, batas waktunya lama sampai tanggal 23 Juli saya settingnya. Nah, di sini yang Miss minta. Nah, misalnya kalau akun di sini karena Miss bukanya di tab yang sudah akun belajar, maka di sini akan terlihat akun belajar saya. Kalau anak-anak masih Gmail biasa, tinggal diklik saja ganti akun. Kalau diklik ganti akun, nanti akan muncul pilihan akun mana yang ingin digunakan. Nah, saat itulah gunakan akun belajar ID. Ya, jadi tinggal diklik. Tunggu prosesnya sebentar. Kemudian, nah di sini nanti akan berubah. Kalau ini kan masih tetap karena Miss sudah menggunakan akun belajar. Lalu di sini ada pilihan email. Gunakan juga email anak-anak. Nama, silakan anak-anak tulis nama anak-anak nanti. Kemudian kelas akun belajar ID siswa, berarti akun belajar ID anak-anak ya. Dan yang terakhir, akun belajar ID trainer itu adalah akun belajar gurunya. Di sini Miss pakai contoh akun belajar Miss. Nanti guru yang lain juga akan memberikan akun belajarnya. Jadi ketika kami mendampingi anak-anak untuk menjawab uji kompetensi, maka akan diberikan akun belajar ID dari masing-masing guru agar tidak salah gitu ketika anak-anak mengikuti uji kompetensinya. Nah, di sini seperti ini latihannya. Kemudian anak-anak jawab soalnya. Kan seperti itu. Setelah itu screenshot hasilnya, nilainya. Anak-anak kirim kembali ke tab tugasnya di sini. Anak-anak kan sudah biasa melakukan pengiriman tugas di Google Classroom. Jadi kan sudah tahu caranya. Jadi di bagian, karena saya guru di sini saya nggak bisa memperlihatkan bagian untuk mengirimnya. Di pojok kanan biasanya kan ada tulisan serahkan. Jadi anak-anak upload dulu screenshotnya, kemudian serahkan. Seperti itu. Waktunya masih lama, jadi silakan pelan-pelan mengerjakannya. Berikutnya di sini kita lihat lagi untuk materi yang lain. Nah, di sini jadi sebenarnya materinya ada 5, mulai dari pengenalan akun belajar ID dan Google Workspace, kemudian kedua tentang Gmail, Google Drive, dan juga Google Classroom. Ada juga tentang Gmeet, kemudian Google Form atau formulir, itu sudah sering anak-anak gunakan. Dan Google Spreadsheet dan Google Dokumen. Ada juga yang terakhir itu adalah materinya tentang Google Slide dan Google Site. Nah, untuk topik 2 sampai dengan 5, di sini ada tambahan. Selain kami memberikan latihan, kami juga memberikan tugas. Contohnya, di topik 2 tentang Gmail, Google Drive, dan juga Google Classroom, kami minta anak-anak untuk membuka Gmail, kemudian Google Drive, dan juga Google Classroom dari HP anak-anak masing-masing. Kemudian screenshot tampilannya dan kirim ke tab tugas. Untuk tugas 3 sama juga screenshot, cuma screenshotnya adalah anak-anak praktek membuat panggilan video atau video call
melalui Google Meet. Kalau biasanya menggunakan WhatsApp, sekarang belajar menggunakan Google Meet. Jadi ketika anak-anak membuat panggilan Google Meet, screenshot tampilannya seperti apa, kirim ke topik 3, tugas topik 3. Nah, untuk tugas topik 4, anak-anak adalah membuka aplikasi Drive, kemudian cari adakah file Google Dokumen atau Google Spreadsheet di Drive anak-anak. Hasilnya screenshot dan dikirim ke tab tugas 4. Lalu di sini untuk tugas 5, nah, Miss berikan link. Jadi link itu adalah link Google Site atau situs web Google yang kami buat. Silakan anak-anak klik linknya, kemudian sesuai petunjuk, cari menu dokumen sekolah, screenshot tampilannya seperti apa, kirim ke tab tugas 5. Itu untuk tugas. Lalu untuk latihan sama, sesuai materi. Kalau misalnya di materi 1 tadi adalah pengenalan akun belajar ID dan Google Workspace, maka pertanyaannya adalah berkaitan dengan akun belajar ID dan Google Workspace secara umum. Di topik kedua sampai kelima sudah mulai fokus ke masing-masing fitur dari Google. Ada Gmail, Google Drive, dan Classroom di topik kedua. Jadi pertanyaannya seputar Gmail, Drive, dan juga Classroom. Semua pertanyaan di sini sudah ada di materi. Jadi ketika anak-anak sudah baca materi atau menyimak video, kalian pasti bisa dapat nilai minimal 80. Seperti itu. Di topik 3 juga sama, latihannya melalui Google Form. Anak-anak menjawab pertanyaan terkait materi Google Meet dan formulir. Kalau di topik 4, Google Spreadsheet dan dokumen materinya. Jadi itu yang akan keluar di latihan di Google Form. Di materi terakhir, Google Site dan juga slide materinya yang keluar berkaitan dengan dua materi tersebut untuk latihan, dan tugasnya pun sama. Ya. Jadi itu untuk materi. Kemudian nah, sini. Jadi tugas yang anak-anak kirim itu sudah tersimpan di file Classroom yang ada di Google Drive Miss. Kalau anak-anak pakai Google Drive juga di HP, anak-anak juga bisa cek tugas anak-anak di sana. Jadi di sini perlihatkan sebentar. Sama dia, ya, prosesnya. Jadi tugas anak-anak itu tersimpan di sini buktinya. Jadi tidak usah misalnya takut nanti anak-anak HP-nya habis di reset atau di flash sehingga filenya hilang. Kalau anak-anak punya aplikasi Drive di HP, tinggal di klik saja, kemudian cari Classroom, folder Classroom. Dalam sana pasti ada tugas-tugas anak-anak ataupun materi yang diperoleh, tidak akan hilang. Beda halnya dengan menyimpan di HP, riskan dan bisa hilang, misalnya karena memorinya penuh ataupun karena terserang virus. Di sini oke, pembahasan. Kita tunggu sebentar, agak lama di prosesnya. Oke. Masih loading. Nah, sudah. Nah, jadi sini kelihatan sini jawaban anak-anak yang sudah mengirim. Jadi di latihan tersimpan di latihan 1, 2 sampai 5. Tugas juga sama. Tugas Google Meet, tugas Google Drive. Jadi itu sudah tersimpan. Termasuk juga tugas Google Spreadsheet, tugas menggunakan mengakses situs. Nah, di sini materinya juga tersimpan. Tampilan ini juga sama,